Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Tanto Putra dengan NPM 251000075. Saya akan membahas tentang materi reformasi dan penegakan hak asasi manusia. Jika kita membahas tentang reformasi, pasti di kepala kita akan terbesit yaitu reformasi pada 1998 yang merupakan menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Setelah runtuhnya Orde Baru, masyarakat menuntut perubahan besar-besaran dalam sistem politik, hukum, dan tata kelola negara. Salah satu agenda utama reformasi adalah memastikan pelindungan dan penegakan hak asasi manusia, mengingat begitu banyak pelanggaran HAM yang terjadi di masa sebelumnya dan sulit diselesaikan karena kekuasaan yang terkonsentrasi. Sebelum reformasi, Indonesia menghadapi berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat, seperti penghilangan orang secara paksa, lalu tragedi Trisakti dan Semanggi, lalu ada kerusuhan bulan Mei 1998, serta berbagai pembatasan terhadap kebebasan masyarakat. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa negara belum mampu memberikan jaminan pelindungan yang memadai bagi warganya. Karena itu, reformasi mendorong perubahan mendasar agar pelanggaran HAM tidak kembali terulang. Lalu, pada pasca reformasi, berbagai langkah penting dilakukan. Pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memasukkan bab khusus tentang hak asasi manusia yang menunjukkan komitmen konstitusional negara dan melindungi hak warga. Selain itu, dibentuk dan diperkuat berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan yang lainnya sebagai sarana kontrol serta mekanisme penyelesaian pelanggaran. Reformasi juga memisahkan TNI dan Polri serta menghapus dui fungsi ABRI sehingga aparat keamanan lebih akuntabel dan tidak lagi memegang peran politik seperti pada masa sebelumnya. Di Indonesia juga meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional sebagai bentuk kesediaan mengikuti standar global. Namun demikian, penegakan HAM di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Beberapa kasus HAM berat di masa lalu belum terselesaikan, sehingga muncul kesan impunitas. Di sisi lain, kekerasan oleh aparat masih terjadi, terutama dalam penanganan demonstrasi atau konflik sosial. Intoleransi antar kelompok dan pelanggaran kebebasan beragama juga masih menjadi persoalan. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum turut memperlambat penyelesaian kasus-kasus HAM tersebut. Secara keseluruhan, reformasi telah membawa kemajuan besar dalam perluasan ruang kebebasan di Indonesia dan penguatan lembaga dan jaminan hak konstitusional. Namun pekerjaan rumah dalam penegakan HAM masih panjang. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, supremasi hukum yang konsisten, dan keterlibatan masyarakat sipil untuk membangun budaya HAM yang kokoh di Indonesia. Demikian penjelasan singkat saya mengenai materi reformasi dan penegakan hak asasi manusia. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.